Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya di channel saya, Santri Channel. Mudah-mudahan berkah ya, amin. Untuk kesempatan kali ini, seperti yang kemarin saya bilang, saya juga lagi mencoba untuk memberikan edukasi atau sedikit tambahan wawasan melalui kisah inspiratif ya untuk kali ini gitu. Jadi kemarin juga saya sempat bikin satu video yang melalui kisah inspiratif, dan mudah-mudahan itu sedikit enggaknya membuka pola pikir kita, menambah wawasan kita, dan menjadi edukasi yang baik buat teman-teman gitu. Jadi untuk kali ini pun saya akan melakukan hal yang sama gitu melalui satu buah kisah inspiratif. Oke, langsung aja. Jadi namanya kita manusia, kita sering mengalami kegagalan, mengalami bahkan kita kadang merasa berada di titik paling rendah gitu. Sering banget kita ngalamin hal seperti itu, dan itu membuat terkadang mental kita benar-benar terkapar gitu. Jadi mudah-mudahan kisah inspiratif ini bisa membangkitkan semangat kita gitu. Jadi membuka wawasan kita, dan apa yang menjadi kegagalan-kegagalan kita itu nanti dijadikan pijakan agar ke depan kita lebih baik gitu. Jadi kisahnya begini. Di suatu desa hiduplah seorang petani dan dua kambingnya gitu. Jadi petani ini punya dua kambing gitu, dan si petani ini benar-benar sangat menyayangi kambingnya itu, kedua kambingnya itu. Bahkan si kedua kambingnya ini dikasih nama gitu. Yang satu namanya si Boneng. Si Boneng itu ini kambing yang perempuan, dan satu lagi si Jalu. Si Jalu ini kambing yang laki-laki gitu. Jadi tiap hari kerjaan petani itu selain dia kerja di ladang, dia juga membersihkan kandang kambingnya gitu, karena emang dia benar-benar merawat kambing itu gitu. Jadi seperti keluarga dia sendiri gitu. Nah, suatu ketika jadi di belakang rumah si petani ini itu ada ada sebuah sumur tua gitu, dan itu kondisi sumur itu sangat dalam banget gitu, dan gelap gulita di dalamnya. Nah, kambing si petani itu sering main di dekat lingkungan yang ada sumur tuanya itu gitu. Suatu ketika satu kambingnya yang perempuan, si Boneng, tuh jatuh ke dalam sumur itu. Dan hebatnya si Jalu ini, kambing yang cowoknya itu, dia meronta-ronta di atas sumur itu, berteriak-teriak gitu, ngeliatin sumur itu, seolah-olah memberi isyarat ke si petani bahwa si Boneng itu jatuh ke dalam gitu. Dan si petani itu menyadari itu gitu. Segera si petani itu mendekati sumur itu dan melihat ke bawah. Kayaknya sudah tidak ada harapan gitu. Kenapa? Karena emang sumurnya dalam banget gitu. Sumurnya dalam banget dan sangat gelap gulita. Kayaknya si Boneng di dalam itu sudah tidak bisa diselamatkan lagi gitu. Dia sudah benar-benar jatuh ke dalam, tempatnya sempit, gelap gulita gitu. Kemungkinan hidupnya itu hanya 1% dari 100% itu gitu. Jadi si petani ngambil keputusan, oh ya udahlah, daripada nanti si Boneng ini meninggal di dalam dan menimbulkan aroma bau yang tidak sedap, dan nanti kalau tidak ditutup sumurnya, ini akan berpotensi mengeluarkan udara yang sangat bau karena bangke si Boneng di dalam, dan takutnya si Jalu pun nanti suatu saat jatuh lagi ke sumur itu gitu. Makanya si petani ngambil langkah mau ditimbun aja sumur itu gitu. Akhirnya
ditimbunlah sumur itu. Jadi segala macam benda yang ada di sekitaran di situ itu dimasukin ke dalam sumur itu, disekup tanah-tanah itu dimasukin ke dalam sumur itu. Nah, hebatnya si Boneng ternyata di dalam itu dia menjerit-jerit karena emang kesakitan jatuh ke dalam sumurnya, dia dalam kan kambingnya itu. Jadi ketika si petani masukin tanah ke dalam dengan niat mau ditimbun itu, si Boneng ini makin nangis di dalam itu, makin menjerit-jerit dia dengan suara kambingnya itu mbe gitu ya. Jadi cuman hebatnya si Boneng ini, dia berpikir oh ternyata si petani mau nimbun saya, dan di situ dia punya celah gitu. Si Boneng itu berpikir hebat, punya celah, saya nggak bisa nyerah begitu aja gitu. Jadi ketika tanahnya ditimbun sama si petani, otomatis kan kena ke badan si Boneng tuh, ke kepalanya, ke badannya, nimpuk ke segala, ke mukanya, bahkan kotoran-kotoran di kandang yang bekas si Jalu sama si Boneng itu dimasukin ke sumur agar biar cepat gitu nutup sumurnya itu. Dan itu si Boneng tuh sangat sedih, semua tanah segala lumpur kena ke kepalanya, bahkan kotorannya nimpuk dia segala macam. Nah, hebatnya si Boneng, dia gerak-gerakin kepala dan badannya, akhirnya apa? Akhirnya tanah kotoran yang nempel di kepala dia kan jatuh ke bawahnya, diinjak-injak sama dia terus. Selagi si petani nurunin tanah dari atas dengan niat mau nimbun, di bawah si Boneng itu malah diinjak-injakin biar padat dan menjadi pijakan dia gitu kan. Lama-lama makin ke atas gitu tanahnya, karena diisi mulu sama si petani. Padahal si petani niatnya mau nimbun itu sumur gitu agar jenazah atau bangkai si Boneng ini tidak bau ke atas gitu. Jadi lama-lama ditimbun terus-terusan kan, otomatis makin dangkal. Nah, si Bonengnya ini hebat, di bawah malah digerak-gerakin badan dia, otomatis semua yang nimpukin dia, tanah kotoran tuh jatuh ke bawah gitu, dan menjadi pijakan dia makin ke atas gitu. Nah, ketika sumurnya itu sudah mau selesai ditimbun, udah mau dangkal, loncatlah baru si Boneng itu. Apa yang terjadi? Si petani itu kaget si petani itu, bahkan cangkul dan sekupnya itu dilemparin, gemeteran dia lututnya. Dia kaget, ternyata si Boneng itu masih hidup gitu. Dan dari situ si petani benar-benar menyesali perbuatannya gitu, segala macam. Dan akhirnya si Boneng tetap hidup lagi, disatuin lagi dengan si Jalu, dan bahkan dibuatin kandang yang lebih baik oleh petani itu. Nah, itu kisahnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap ya apa sih kisah inspiratif ini, apa sih pesan di dalamnya gitu. Jadi kalau saya kasih tahu gini, pesannya itu, kalau kita dapat musibah, kalau kita dapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dari Tuhan Yang Maha Esa, namanya manusia, namanya makhluk hidup, namanya kita hidup, ya kita pasti diuji lah. Kalau nggak mau diuji ya berarti kan kita harus mati gitu. Dan kalau udah mati nggak bakalan diuji lagi gitu. Nanti di akhirat nanti pertanggungjawabannya gitu. Selama kita hidup di dunia ya pasti diuji gitu. Bahkan sering saya pun ngerasa bahwa kita berada di titik yang terendah gitu. Di titik yang terendah. Nah, ketika semua itu nimpuk, kita seperti jatuh ketiban tangga pula gitu. Nah, ketika kita jatuh kayak si Boneng tadi jatuh, terus mau dibunuh, ditimbun segala, nimpuk ke kepalanya, kotoran, tanah segala macam, itu malah dijadiin pijakan buat si Boneng. Nah, pesannya itu, kalau kita lagi dapat masalah, dapat ujian gitu, kita sudah jatuh ketiban tangga, ujian terus-terusan begini, kita jangan nyerah. Jadikan ujian itu sebagai pijakan. Segera kita berpikir untuk bangun dan maju lagi. Jadikan ujian itu sebagai pijakan kita, anak tangga kita, agar kita mencapai ke atas atau lebih baik lagi gitu.
Nah itu pesan moralnya. Mudah-mudahan kisah inspiratif kali ini sedikit enggaknya menambah wawasan ya bagi teman-teman dan menjadi edukasi yang baik buat semuanya. Karena itulah harapan saya, channel saya itu bermanfaat bagi teman-teman, tidak hanya menghibur, tapi di dalamnya ada pesan tersendiri yang membuat orang berpikir selalu pengen maju ke depan gitu. Oke, mungkin itu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.